Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang pemaknaan ekonomi kelembagaan. Aspek lahirnya teori kelembagaan. Ada 4 kategori. Yang pertama, perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia. Yang kedua, solusi pragmatis dan evolusi sistem sosial. Yang ketiga, ekonomi kelembagaan baru. Dan yang terakhir, cabang-cabang ekonomi kelembagaan baru. Perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia. Ada 2 klasifikasi pemaknaan kelembagaan. Yang pertama berkaitan dengan proses. Kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Dan yang kedua berkaitan dengan tujuan. Kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur, kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antar ciri-ciri ekonomi kelembagaan. Yang pertama yaitu adanya kritik umum terhadap anggapan awal dan elemen normatif yang tersembunyi dari analisis ekonomi tradisional. Yang kedua, pandangan umum proses ekonomi sebagai sebuah sistem terbuka dan sebagai bagian dari jaringan sosio-kultural sebuah hubungan. Dan yang ketiga yaitu penerimaan umum atas prinsip aliran sebab akibat sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan dinamika proses ekonomi, termasuk proses keterbelakangan dan pembangunan. Ikhtisar ekonomi neoklasik dan ekonomi kelembagaan. Ada beberapa elemen, yaitu mengenai pendekatan, satuan observasi, tujuan individu, hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lain, konsep nilai, konsep ekonomi, falsafah, tingkah laku sosial, postulat, fokus, metode ilmiah, data, sistem ekonometrika, visi ekonomi, peranan, sikap terhadap kegiatan kolektif, dan yang terakhir tokoh. Ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economy atau NIE merupakan upaya perlawanan terhadap dan sekaligus pengembangan ide ekonomi neoklasik. Lebih dari itu, NIE memiliki para penyumbang pikiran dari beragam pengaruh politik atau political persuasion. Fungsi pasar dari kumpulan kelembagaan yang meregulasi menurut Zhang 1998. Yang pertama yaitu apa yang dapat diperdagangkan. Seperti banyak negara melarang transaksi, jual beli darah atau organ manusia. Tidak berbicara mengenai manusia itu sendiri. Yang kedua, siapa yang dapat melakukan perdagangan. Seperti banyak negara melarang anak-anak masuk dalam pasar kerja atau hanya orang-orang ahli yang dapat memberikan pelayanan hukum atau medis pada semua negara. Yang ketiga yaitu apa aturan untuk menyelenggarakan perdagangan yang adil, semacam aturan-aturan untuk mengatasi penggelapan atau misinformasi. Dan yang terakhir yaitu berapa banyak variasi harga diperkenankan, semisal banyak komoditas dan pasar saham yang bergantung kepada perdagangan ketika harga-harga jatuh secara drastis dalam waktu yang cepat. Efektivitas kelembagaan non-pasar. Yang pertama yaitu kelembagaan negara menyiapkan koordinasi masyarakat. Yang kedua, hak-hak kepemilikan non-pasar, misalnya aturan-aturan meregulasi pemanfaat kepemilikan bersama yang dapat mempengaruhi peran faktor pedesaan dan faktor produk. Yang ketiga yaitu aturan-aturan umum, seperti level kejujuran pemberlakuan dalam masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas aturan yang meregulasi penggelapan dalam pasar tertentu. Yang keempat yaitu perusahaan bisnis, menggantungkan logika pasar berdasarkan pikiran mereka sendiri dan asosiasi mereka, mengkoordinasi kepentingan anggota perusahaan melalui ukuran non-pasar. Dan yang terakhir yaitu aturan tata kelola interaksi antar sektor pemerintah dan swasta. Cabang-cabang ekonomi kelembagaan baru. Ada 2 kategori. Yang pertama, lingkungan kelembagaan atau institutional environment di level makro. Ini sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Dan yang kedua yaitu kesepakatan kelembagaan atau institutional arrangement
di level mikro. Ini merupakan kesepakatan antar unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut bisa berlangsung baik. Definisi kelembagaan yang luas. Yang pertama yaitu seluruh kelembagaan memasukkan interaksi pelaku. Yang kedua, seluruh kelembagaan memiliki satuan karakteristik serta konsepsi dan rutinitas umum. Yang ketiga yaitu kelembagaan berlanjut dan dilanjutkan oleh ekspektasi dan konsepsi yang terbagi. Yang keempat yaitu meskipun kelembagaan tidak abadi, namun mempunyai kemampuan relatif untuk bertahan, memaksakan sendiri, dan kualitas kegigihan. Dan yang terakhir, kelembagaan memasukkan nilai-nilai dan proses evaluasi normatif. Teori ortodoks mengenai produksi dan pertukaran. Yang pertama, metodologi individualisme. Yang kedua, maksimalisasi kegunaan. Yang ketiga, rasionalitas terikat. Dan yang keempat, perilaku oportunistik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.